Hai semua, hari ini aku akan menyampaikan sedikit cerita yang lagi viral banget di media sosial, yaitu Aldi Maldi, yang sempat heboh dan viral banget. Jadi simak baik-baik untuk kisah skandal Aldi Maldi ini ya. 500.000 untuk makan malam dengan idolamu. Tapi yang terjadi adalah uangmu hilang dan janji menguap. Ini tuh bukan cerita fiksi, melainkan ini adalah skandal nyata yang terjadi di dunia hiburan saat ini. Aldi Maldi, mantan personel grup musik papan atas, diduga sudah menipu ratusan fansnya dengan kedok dinner dengan Aldi. Nah, iming-imingnya ini adalah dinner eksklusif dengan Aldi, tapi ya namanya eksklusif pastinya berbayar ya. Bagaimana ceritanya nih, seorang idola papan atas malah jadi tersangka kasus penipuan. Simak investigasi selengkapnya. Aldi Maldi, 28 tahun, yang dulu dikenal sebagai vokalis grup musik Harmoni 5 yang merajai chart musik Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Setelah grup bubar, Aldi memilih jalur solo dan aktif di platform seperti TikTok, Instagram, dan mengumpulkan 1,2 juta followers. Total korban menurut laporan komunitas fans ada 187 orang yang membayar Rp500.000 via transfer bank ke rekening pribadi Aldi. Total dana terkumpul yaitu 93,5 juta. Modus operandi Aldi menggelar open registrasi lewat Instagram Story pada 12 April 2025 dengan syarat transfer sebelum 20 April. Dinner dijanjikan di hotel berbintang di Jakarta pada tanggal 5 Mei, tapi sejak tanggal 21 April Aldi menghilang dari media sosial. Kutipan korban bernama Rina, 19 tahun, yang mengatakan, "Saya bekerja part-time 3 bulan buat nabung bayar ini. Pas tanggal 5 Mei ke WA-nya tiba-tiba dihapus Aldi. Dan Aldi ini ngeblok semua yang nanya. Dia sakit hati banget. Sampai dia tuh stres dan depresi. Tim investigasi bekerja sama dengan ahli forensik digital yang melacak aliran dana dan hasilnya itu sangat mencengangkan. Rekening Aldi 80% dananya langsung ditarik tunai di ATM Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 22 April. Terus ada penemuan yang janggal lagi, yaitu tiket ke Dubai. Ada pembelian tiket one way ke Dubai atas nama Aldi untuk tanggal 25 April, tapi tidak digunakan. Fakta mencengangkan selanjutnya itu, sebelum skandal Aldi sempat follow akun @investasi underscore forex di Instagram. Diduga dana fans itu dipakai untuk trading yang high price. Menurut pakar hukum Dr. Anissa Wijaya, ini tuh termasuk kategori penipuan berencana, yaitu pasal 378 KUHP. Korban bisa melaporkan ke Bareskrim dengan bukti transfer dan juga screenshot janji Aldi. Hukuman maksimal untuk 4 tahun penjara. Tagar hashtag Aldi menjadi penipu sudah trending selama 3 hari di Twitter. Banyak selebriti yang angkat bicara, termasuk Raffi Ahmad, Jessica Milla, dan mantan personel Harmoni 5. Ada sebuah akun anonim @justice4fansaldi mengunggah dokumen tagihan klinik jiwa korban yang overdosis obat akibat stres ditipu Aldi. Postingan itu sudah 45 kali tweet. Bayangkan, idola kalian yang kalian damba-dambakan, kalian sudah menabung sedemikian rupa untuk bertemu dengan idola kalian, tapi kalian malah ditipu. Sakit hati banget kan ya, sampai depresi kayak gitu ya. Gimana lagi ya, Aldi harus tanggung jawab ya di sini ya. Skandal Aldi bukan yang pertama. Data di YLKI mencatat ada 23 kasus serupa dalam 5 tahun terakhir. Dengan total kerugian 4,2 miliar, modusnya itu juga beragam. Ada preman panggung, yaitu artis indie yang menjual tiket konser fiktif. Ada juga fake merchandise, yaitu barang signature palsu yang dijual via live TikTok. Kemudian ada donasi palsu juga, yaitu penggalangan dana untuk proyek musik yang ternyata juga fiktif. Pakar marketing influencer yaitu Budi Santoso mengatakan fenomena ini menunjukkan kerentangan fans muda yang mudah percaya dan kurang kritis. Perlu juga diregulasi ketat untuk acara berbayar yang melibatkan public figure. Hingga kini Aldi hanya mengunggah satu postingan perminta maafan di Instastory-nya. Halo semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik.
mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman lovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi tekanan hukum semakin besar. Laporan ke polisi ada 32 korban resmi melapor ke Polda Metro Jaya. Kemudian Barreskrim juga turun tangan untuk menyita laptop ponsel Aldi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada gugatan perdata juga, yaitu ada 15 korban menuntut ganti rugi 2 kali lipat, yaitu sebesar 1 juta rupiah per orang. Dan ada peringatan dari polisi juga, jika Aldi tidak kooperatif dalam 14 hari, maka akan diterbitkan surat penangkapan. Jangan biarkan kasus Aldi Maldini jadi presiden buruk. Yang pertama, bagi korban, segera kumpulkan bukti transfer dan juga chat janji Aldi. Kemudian laporkan ke situs resmi layanan pengaduan konsumen atau hubungi LBH terdekat. Untuk fansnya, jangan asal transfer. Pastikan event ini ada izin resmi dan rekening atas nama perusahaan, bukan rekening pribadi. Gunakan platform terpercaya seperti Tokopedia atau Gojek atau transaksi berbayar lainnya. Kemudian bagi pemerintah, usulkan undang-undang anti penipuan influencer yang mewajibkan kontrak tertulis untuk acara berbayar. Fans itu bukan mesin ATM, loyalitas itu dibangun dengan kejujuran, bukan tipu-tipu. Semoga video yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ingat ya, untuk kita fans-fans di luar sana, jangan mudah tergiur dan kemakan janji-janji manis idola kita. Kita harus lebih pintar ya, kita harus bisa pastikan acara yang diselenggarakan itu sudah mempunyai izin atau belum. Jadi ingat ya, kita tetap harus hati-hati walaupun kita sangat amat mengidolakan idola kita. Oke, see you di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.